Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengadilan Nafo, yang terhormat dari Kepala BP Bapak Mas Karlo Gawali, yang terhormat dari Bapak Camat Atau Diwakili, yang terhormat DPD Desa Napo beserta anggotanya, yang terhormat para kepala dusun Desa Napo, yang terhormat tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkah karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti musyawarah desa penyusunan rencana KB Desa tahun 2023 dan perubahan KB Desa tahun 2022. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan telah memberikan syafaatnya dan semoga kita semua tergolong ke umatnya di hari kelak. Karena ada tasbih untuk membacakan doa dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami untuk memimpin doa pada kesempatan hari. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim kama arhamtuna rabbiyani sayyidina. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami ya Allah, orang tua kami dan orang yang beriman yang hidup dan yang telah mati. Ya Allah yang Maha Agung lagi perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami keikhlasan yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan terang dengan benar dan kepada arah yang benar. Ya Allah yang Maha Pengatur mengabulkan doa, kokohkanlah kesungguhan kami agar kami mampu berupaya keluar dari lisan persoalan yang sulit. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tipiskanlah sifat bijak kepada kami dalam menyikapi kekurangan, kesulitan dan harapan atas perjuangan ini. Ya Allah, kami sadar bahwa seandainya ada keberhasilan yang tercapai itu karena anugerah-Mu melalui perantara pendahulu kami, pemimpin kami, dan peran orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami agar menjadi orang yang bersyukur atas karunia-Mu dan mengembalikan prestasi ini kepada Ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, mudahkanlah urusan ini dengan menyelesaikan yang baik menurut-Mu. Ya Allah Zat yang Maha Lembut, eratkan tali persaudaraan di antara kami sehingga setiap perkumpulan kami menjadi sinergi positif yang menghasilkan kekuatan besar dalam membangun kemaslahatan bagi umat manusia. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat iri, dengki, korupsi, dan mementingkan diri sendiri serta perangai yang tidak terpuji. Karuniailah kepada kami kekuatan iman dan ketakwaan yang membawa kepada profesionalitas, integritas, dan kompetensi yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami dapat membangun negeri ini menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi lantunan sajak-sajak doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita pada bahasa ini bisa berjalan dengan lancar karena niat baik semesta akan senantiasa berhidup. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Bila ini dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di aula kantor Desa Napo untuk mengikuti kegiatan musyawarah desa, perencanaan penyusunan rancangan RKP Desa 2023 dan perubahan RKP Desa tahun 2022. Semoga kegiatan pada hari ini selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya, dan semoga kegiatan ini menjadi berkah untuk desa kita ke depan. Salam dan salawat telah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu mendapat syafaatnya di hari kemudian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan para tamu undangan, Kepala Bidang Pertanian Kecamatan Limboro. Saya hormati Pemerintah Kecamatan Limboro atau yang diwakili Ibu Pendamping Desa, para tamu undangan, Kepala Khusus Desa Napo, RT Desa Napo, dan yang paling khusus Kepala Desa Napo. Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang cukup penting untuk desa kita, karena kita akan membahas beberapa rancangan kegiatan atau agenda yang akan kita laksanakan untuk program pembangunan desa Napo ke depan. Dan saya sangat berharap partisipasi dari masyarakat dan semua tamu undangan untuk kelancaran acara pada hari ini. Untuk mempersingkat dan mengefisienkan waktu, maka
Kegiatan pada hari ini saya buka secara resmi. Selanjutnya, laporan Kepala Desa tentang isu-isu strategis pembangunan desa tahun 2023. Yang ini dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa ala alihi wasallam. Saya hormati Kepala Biru yang mewakili Bapak Camat, dan saya hormati Bapak Kepala DPP Kecamatan Liboro serta PPL-nya yang ada di desa. Kemudian yang saya hormati Ibu PKD Desa, PLD yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ibu Bidang Desa Napo, belakang Bu, yang saya hormati para aparat desa yang ada pada hari ini, para kepala dusun, RT, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga malam kemarin sholat di masjid kita ini sholat hadir di aula di kantor Desa Napo dalam agenda penting, yaitu mengenai pembahasan RKP Desa tahun 2023 dan perubahan RKP tahun 2022 ini, serta salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah dan besar Muhammad SAW. Malam biar nasana penting sekali kita musyawarah pada hari ini, karena pertama adalah kita akan berbicara rencana kerja selama 2023 nanti. Ini sangat penting. Jadi dalam aturan menjalankan rencana kerja pemerintah dalam 2023 adalah kita sudah punya kitab pembangunan skenario RPJMD besok. Kenapa kita membangun RPJMD? Adalah dia mau kita selama 6 tahun ke depan membangun di desa. Tidak bisa kita rubah RPJMD selain ada hal-hal yang sangat mendesak atau gempa atau bencana alam yang tidak bisa lagi dihindari. Contoh kemarin COVID itu ya, itu adalah bencana nasional, makanya isu dunia. Jadi kita sudah punya RPJMD, makanya kemarin kita buat muskus per dusun, kita proses selama 3 bulan. Jadi per 31 Maret kita sudah tetapkan dan per April itu sudah sah berjalan di desa kita. Jadi kita sudah bisa mengambil kemarin RPJMD yang sudah jadilah yang akan menjadi patokan kita, menjadi rencana kita di tahun 2023. Dari beberapa, karena ini RPJMD banyak sekali di dalam. Kalau kita totalkan anggarannya mungkin kurang lebih 12 miliar, bahkan sampai 15 miliar. Sedangkan dalam 6 tahun ini dana desa rata-ratanya 1 miliar. Bahkan tahun ini kita kurang 1 miliar di Desa Napo. Berarti kita masih minus. Kalau kita mau tuntaskan semua rencana kerja kita dari RPJMD, kita masih minus. Itulah tanggung jawab saya. Makanya saya membangun koneksi di beberapa dinas yang terkait, termasuk di APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Pusat, supaya rencana kita bisa tertuntas semua. Alhamdulillah beberapa tahun ini ada yang sudah bisa di-backup oleh pemerintah provinsi. Contoh kita ada beberapa drenase di Belampet, itu provinsi anggarkan, bukan dana desa itu. Itu perjuangan kami lewat aspirasi seorang sahabat kami di DPR, sehingga ada anggaran kurang lebih 200 juta masuk tahun ini di luar dana desa. Begitu juga dengan di Makam Tolidali, ada kurang lebih 200 juta kalau tidak salah. Kalau Tolidali tahun ini juga, itu juga provinsi.
Maka tadi saya bilang, insya Allah dengan channel yang kita bangun, insya Allah kita bisa tuntas. Doakan kami semoga RPJMDes ini bisa kita tuntaskan semua. Karena saya lihat kalau itu bisa terjadi semua, desa kita akan luar biasa perubahannya selama 6 tahun ke depan. Kemudian ada pun DU RKP 2023. Yang saya bahannya adalah DU ini adalah daftar usulan yang tidak mungkin kita anggarkan oleh pemerintah desa. Jadi contoh, jalan poros ini jalan poros adalah wewenang kabupaten. Tugas saya adalah berkoordinasi dengan Pak Bupati lewat dinas yang terkait, yaitu Bapeda, PU, supaya bisa diprioritaskan ini. Karena ini tidak mungkin dalam desa yang akan menganggarkan. Ini adalah wewenang kabupaten. Kemudian contoh masjid, masukkan juga itu adalah daftar usulan. Ketika ada di usulan, biar KPK ini bisa menjadi kekuatan saya ke kabupaten, ke provinsi dan kabupaten untuk membawa apabila tentang rencana kerja, tolong fasilitasi kami, tolong kesra atau apa, fasilitasi kami supaya ada bantuan yang bisa masuk di masjid kita. Masjid, taman TPK, taman pendidikan Al-Quran TPA. Jadi itu beberapa bisa menjadi DU. Jadi usulkan itu juga DU. Kemudian ada juga RKP tahun ini yang perlu kita rubah, yang wajib kita rubah. Karena yang pertama adalah kan tidak terpakai anggarannya. Yang kedua ada yang salah sasaran. Yang tidak terpakai anggarannya, misalkan kita pernah kekosongan 3 bulan di kantor desa. Berarti ada gaji selama 6 kali tidak terpakai. Jadi kita harus berubah itu anggarannya. Kebetulan di kantor desa ini, kantor tadi bahaya, parah bagi saya. Ini kita di lantai 2 tidak memungkinkan juga. Dan ini kita mari saja perancangannya lantai 2. Tapi setelah beberapa tahun ini, dan dapat diperhatikan, jadi tidak bisa lagi di lantai 2. Propos dan sebagainya. Yang dimuat jauh pakai solusi yang bisa kita lakukan cuma di atas di barang ini. Harus di bagian HT, malah turun menjadi gudang di lantai di atas ini. Itu kan ada gudang lah. Makanya setelah tahun periode 8 barang-barang yang tidak dipakai harusnya menjadi gudang. Itu nanti bisa menjadi dimasukkan di perubahan. Kemudian di DDS ada sejajar kurang pas di DDS. Tahun lalu ada sejajar di RKP tahun lalu pembangunan makam tertinggal. Harusnya bukan wewenang desa itu. Makanya hari ini kalau kita mau rubah itu pembangunan di makam tertinggal kita alihkan ke hal lain. Itu di dana desa itu. Jadi saya lihat anggarannya kurang lebih 160 juta. Kemudian saya juga mendapat WA dari Ibu Bidang, ternyata posko kita lagi sangat rusak saat ini. Jadi bahkan menyeramkan, ada lubang yang untuk di depan posko sampai ke dalam. Itu lubangnya parah. Saya rasa itu bisa menjadi prioritas kita untuk rencana kita untuk tahun depan. Tahun ini tidak mungkin, karena mungkin bisa masuk di perubahan. Tapi mungkin di tahun depan ini bisa menjadi prioritas, skala prioritas juga di bidang kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan. Saya rasa cukup itu menjadi isu-isu yang saya angkat tadi mengenai bagaimana RKP desa ini, bagaimana daftar usulan yang mesti kita usulkan, walaupun yang tidak mungkin dianggarkan oleh desa kita usulkan. Itu menjadi kekuatan saya ketika saya menghubungi beberapa dinas yang terkait baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian, saya lupa. Kemudian tahun ini juga kita lagi menyusun BPKD, dokumen kemajuan kebudayaan desa, bahkan timnya sudah terbentuk. Insya Allah segera kita akan menyusun ini dan rangkaiannya itu adalah di akhir bulan ini kami akan adakan yang namanya olahraga rakyat. Bagian dari melestarikan kebudayaan yang ada di desa kita. Sehingga kita ada dasar Kementerian Kebudayaan untuk penambahan anggaran ke desa kita juga kan dana desa.
Mudah-mudahan ini terbentuk, mudah-mudahan ini segera bisa terrealisasi. Dan mengenai hari jadi Napo ini, kami pun sudah menyurat ke Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, dan sementara kami sudah dicari, ternyata saya baru sadar ternyata Pak Heri tidak ke perpustakaan. Jadi Pak Heri sana lagi sudah bicara dari kemarin, kira-kira tanggal berapa Napo ini berdiri. Karena menurut saksi hidup kemarin kurang lebih 1 Januari 1960. Tapi kita butuh data valid yang insya Allah masih tersimpan baik di Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau sudah data, sudah ada, kita akan segera tetapkan hari jadi Napo ini dan kita kaitkan dengan DPKD yang ada. Kita sudah ada DPKD-nya, dan sehingga dokumen kita sudah lengkap dan kita sudah bisa berhubungan kepada Kementerian Kebudayaan. Karena itu menjadi dasar kita ke sana. Jadi kementerian tidak butuh lagi kata-kata, tidak butuh lagi cerita yang menarik yang membuat mereka tertarik datang ke desa atau membantu desa kita. Dan mereka butuh dokumen, mereka butuh data yang lengkap. Kita tinggal datang bawa data, mereka melihat data itu. Dan data itulah dasar mereka memperhatikan desa kita kalau memang layak dan tidaknya menunjukkan anggaran ke desa. Makanya saya minta partisipasi masyarakat, tolong ramaikan acara ini nanti. Itu tanggal 31 sampai tanggal 4 kalau tidak salah. Itu adalah olahraga tradisional. Itu menjadi daya tarik nanti untuk kementerian, untuk dinas-dinas yang terkait dengan kementerian itu datang ke desa, penasaran masuk ke wisata. Karena kita bagian dari desa yang masih memelihara atau menjaga budaya-budaya yang sudah hampir punah selama ini. Jadi para RT, tolong partisipasinya. Saya butuh partisipasinya supaya betul-betul acara itu ramai. Kemudian channel desa kita alhamdulillah sudah mulai berkembang pesat. Jadi apa yang saya sampaikan. Itu tujuan kita adalah Desa Napo TV adalah tujuan kita untuk keluarga atau keluarga yang tidak tinggal lagi Napo dan penasaran atau kangen saat ini dari Kaputai. Tolong suruh buka channel kita. Dia tinggal melihat di channel YouTube. Dia akan melihat aktivitas hari-hari di masyarakat. Dan insya Allah minggu ini juga Indonesia Raya versi Desa Napo akan segera tayang di YouTube nantinya. Nantinya kalau kita memiliki Indonesia Raya jangan lagi hanya sekedar bendera merah putih atau kata-kata yang muncul dalam. Bagaimana keadaan Desa Napo yang muncul sehingga kita lebih semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita harus merinding menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, semangat menyanyikannya. Insya Allah minggu ini tunggu siarannya di channel YouTube Desa Napo. Saya rasa demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat atau yang berwakil. Yang ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak para Desa Napo kita serta seluruh perangkatnya. Yang saya hormati saya banggakan Bapak BPD kemudian saudara ketua BPD serta anggotanya, kemudian pendamping desa yang saya banggakan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Camat, Pak, ini tanggal 5 ini harusnya beliau hadir pada hari ini. Sekaligus saya minta maaf juga karena ternyata bapak-bapak datang lebih cepat daripada saya. Dia perlu definisinya terlampau, Pak Mendolo tak boleh daripada yang. Tapi karena Mayo Mendolo boleh, berarti saya lebih cepat daripada bapak-bapak. Ingin nanti Pak, saya keadaannya kurang sehat. Jadi buat kata sebenarnya 5 ini. Tapi saya coba berkomunikasi sama Mbak Adil juga, tidak tembus karena jaringan ya. Ada pun apa cama harus adanya apa boleh buat. Saya cuci muka, kalau ada aroma yang tidak enak pada saat maklumi. Saya cuci muka, kemudian segera pakai baju berangkat.
Jadi bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, iya dialui ini tuh sorolan bisa. Masalah kan kawan? Supaya saya mengerti, bapak-bapak juga mengerti. Iya dialui ini seluruh di desa Ata dalam rangka menyusun daftar kebutuhan desa kita di 2023. Jadi itu dialui menjadi tonggak sejarah bagi kepala desa kita. Karena ini menjadi musyawarah desa pertama yang beliau laksanakan dalam kapasitas untuk menyukseskan janji-janji politik dia yang dia telah sampaikan melalui visi dan misi. Jauh ya. Itu bacaan dia itu nama bukan. Ya mana kepada saya. Apalagi dengan kacamata ini. Biasanya masih lupa dari kacamata ya. Mewujudkan desa Napa yang maju, mandiri dan berbudaya. Saya akan bawakan materi. Materi itu saya akan kupas tuntas seperti apa kondisi atau seperti apa pencapaian kalimat berbudaya itu yang harus kita lakukan di Napo supaya betul-betul target berbudaya itu sejalan dengan apa yang diimpikan oleh kepala desa kita. Di alumni dari Tomala Sisakaan Batuan Napau. Hari ini kita baru menyusun daftar. Antak itu masusu jadi ayam jadi anjay. Di tim juga sudah ada rancangan yang sudah dia buat. Tapi ini tuh seolah-olah untuk mengukur rancangan itu. Dia mani anda metama di Paingaran atau dia mani pula tiama ilalang dua di Paingaratoi. Karena kita maksudnya adalah daftar apa namanya desa di 2023 hingga 2024. Ada beberapa hal yang harusnya yang akan menjadi dasar berpijak kita dalam melahirkan daftar usulan. Yang pertama adalah RKP tahun sebelumnya atau rencana kerja pemerintah tahun lalu. Jadi tahun lalu bukan visi misi Nado Pak Desa Mantan. Tetapi visi misinya Pak Desa Mantan atau daftar kegiatan yang disepakati pada saat mantan kepala desa masih menjabat kan minta tuan itu ini masih sepakati Pak Malu dari lupa ini baru balik Pak Tukuli ya tuan ini politik beberapa tahun lalu ya tuan ini mulai politik kurang lebih sama. Jadi banyak juga yang menjadi saksi pada saat RKP itu ditetapkan tahun lalu juga menjadi saksi pada hari ini tentang keadaan rencana kerja pemerintah tahun lalu. Jadi apa dan di pulau tahun lalu dan menjadi skala prioritas itu menjadi salah satu indikator kita untuk melahirkan daftar usulan pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah RPJM-nya Pak Desa untuk tahun 2023 dan 2024. Yaitu adalah RPJM-nya Pak Desa di hari-hari tahun untuk mencapai janjinya Pak Desa maju mandiri dan berbudaya ada. Saya lupa buku jelaskan mati Tuhan naik. Kepala desa memimpikan Napo menjadi desa yang maju, mandiri dan berbudaya itu harapannya ada di akhir masa jabatan. Di 2028 yang diimpikan Pak Desa, harapannya Pak Desa 2028 ketika dia berakhir menjadi kepala desa, Napo menjadi desa maju, Napo menjadi desa mandiri dan Napo menjadi desa berbudaya. Ya harapannya. Ini lo cara tanggalan Pak Desa supaya sampai capai harapan naik, maju mandiri dan berbudaya, maka jalannya adalah jadi misi tanggalan naik. Supaya maju Napo, saya harus mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya di Napo. Supaya Napo menjadi maju misalnya. Saya harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima di Napo, supaya Napo bisa berbudaya misalnya. Saya harus mewujudkan akselerasi infrastruktur di desa supaya kita bisa menjadi desa maju atau mandiri. Saya harus mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal supaya Napo bisa menjadi mandiri. Dia tanggalan dan olah Pak Desa supaya maju mandiri dan berbudaya di 2028 dapat dicapai. Kita yang kita menjadi kepala desa. Yang kita kalau hukum menjadi kepala sukses kita dia menjadi kepala desa. Setelah ada ini, untuk mencapai apa poin nak sampaikan pada desa dalam di misi naik, maka dilahirkanlah RPJM desa.
LPDM desa itu memuat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh kepala desa untuk mencapai misinya dan mewujudkan visinya. Jadi daftar kegiatan, prioritas dan sebagainya, itu yang akan dicapai Pak Desa untuk mewujudkan itu. Misalnya, saya akan membangun tanah lalang di Kapute menuju ke misalnya kemana, ke Legang misalnya. Tujuannya apa? Supaya dia kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal bisa terwujud. Sehingga dalam di Legang Anda setengah mati mampule lasunana main di Kapu. Kira-kira begitu ya. Ada setengah mati mampule coklana atau mampule cawe-cawe namanya di Kapu. Tora di Legang Anda paranu lempang main di Kapu malah ditaruh ke Tinapu mapalu cawe-cawe. Kira-kira seperti itu. Itu ada betul yang ngerti. Jadi itu yang kedua yang menjadi alat ukur kita di dalam penyusunan daftar usulan Demapura adalah RPJM desa. Yang ketiga, evaluasi keadaan darurat. Ya soal evaluasi keadaan darurat. Anda merencanakan. Anda itu merencanakan bangun apa-apa ya. Tapi karena tiba-tiba ada bencana, mau tak mau. Contoh ini jembatan yang jalan di SP Butuan tadi. Tiba-tiba boleh kuai kaimbang roboh jambatan. Gara-gara roboh jambatan nana ke SMP dari Tapute, nana ke SMA dari Tapute, anda malah masih sekolah di Kinambu, tamal masih sekolah di Majene. Maka sektor pendidikan akan terganggu, pelayanan dasar akan terganggu. Turun di pustuna bidang, apa ya pasiennya, anda malah nabi normal bidang, pakai balik mereka anak atau tinggal di kanan waktu anak pipiana, mau tak mau harus dirujuk ke rumah sakit Majene, anda malah naruh ke rumah sakit Majene bidang apa penjambatan, pelayanan kesehatan terganggu. Pak baru sudah dari Tapute, anda malah nombak baru sudah di pasar Tinampu, karena mau penjambatan, terganggu ekonomi kita. Jadi anda lihat betul rencanakan tiba-tiba boleh WKM atau roboh. Itu masuk dalam evaluasi keadaan darurat. Menjadi alat ukur kita untuk menyusun perencanaan. Apa ngomong? SDGs, Sustainable Development Goals. Kurang gimana data? Dapat ya. Sudah atau tidak ada masalah. Dan jelas pasti akan mendata. Tapi nawi saya hanya ingin memberikan satu gambaran. Kemungkinan besar akan ada transformasi atau perubahan data, tetapi kalau kebutuhan tidak akan berbeda jauh. Kira-kira mau akan ada transformasi perubahan data yang sebelumnya tidak miskin menjadi miskin, sebelumnya tidak punya jamban sudah punya jamban, tetapi daftar kebutuhan kita tidak akan berbeda jauh. Sebelumnya tidak punya air bersih ke rumahnya, sekarang sudah punya air bersih. Bisa saja terjadi perubahan data. Kemudian berikutnya menjadi alat ukur kita adalah indeks desa membangun (IDM). Jadi desa Napue masuk dalam kategori desa berkembang di kabupaten di Republik Indonesia. Karena kita menentukan sistem yang menentukan, sistem yang dibangun oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa menentukan ini desa berkembang atau tidak berdasarkan data-data potensi yang kita input di sistem itu. Tugasnya Pak Desa Napo dalam 1 tahun hingga 5 tahun ke depan adalah merevolusi atau meningkatkan Desa Napo ini dari desa berkembang menjadi desa yang maju. Situlah Bapak Ceknya menjadi desa maju. Paling tidak sampai 1 poin kita sudah menjadi desa maju. Paling 0,000 sekian poin Napo sudah bisa bertransformasi dari desa berkembang menjadi desa yang maju. Apalagi itu impian Pak Desa untuk merestorasi Napo dari desa yang biasa-biasa saja menjadi desa yang budaya. Dari pacar ini pemanah biasa-biasa saja. Dari pacar mau pakai pemanah biasa-biasa saja. Pemayo pribadi, saya ini meskipun ada kayak bandar Napo tapi ya ini namanya tolak itu kan. Ya tidak pohon dengar tolak ini. Kalau ini kita BPD tanah tolak. Dan mau pakai mana biasa-biasa saja. Saya katakan biasa-biasa saja. Napo itu adalah desa dengan peradaban terbesar di Tanah Mandar, di Balangipa. Tidak ada yang berani menampik kebesaran Napo di Balangipa.
Tapi mau tahu ini aku tidak ada bisa masuk gereja. Perasaan hati saya masuk di lampu, perasaan hati saya masuk di gereja sama saja. Perasaan hati saya masuk di lampu, perasaan hati saya masuk di desa lain sama saja. Tak ada getaran-getaran yang bisa timbul dari dalam suatu hati saya bahwa saat ini saya berada di sebuah desa dengan peradaban terbesar di Tanah Mandang. Ya, dari pemakainya mana biasa-biasa saja. Tapi kita harus mendukung revolusi yang diimpikan Pak Desa, merestorasi Napoli dari desa yang biasa-biasa saja menjadi desa berbudaya yang kemudian dipandang oleh orang luar biasa. Sudah di kampung Natawe, Malusu di Jakarta, Malusu di Surabaya, Malusu di Kalimantan dan sebagainya. Si rupa otomandai, kalau pamukwan dia KKA, masih rupa itu otomandai. Si Cota pula itu mengaku mau dia dari Napo, pemakai Kalimantan dari kampung. Tapi lagi-lagi saya harus katakan, ketika saya masuk, saya tidak, getaran hati saya tidak berbeda ketika saya masuk ke Salawi. Ketika saya masuk ke tempat lain, batuan apa kita dan itu nama pikirnya kaputa. Dia lupa pakai di lantai kayu. Sebentar kita bahas tuntas ini persoalan. Minta materi. Mari sambutan sama itu dia. Mari sambutan sama. Ada tulis mana? Salah kunci itu apa lain? Dari Pak Uang ini tiada mewajib. Hah? Ya, kita pokoknya otomatis dingin nanti sambil masih berupa di mana, tapi ya mana mungkin dia mungkin 11-12 menit cuma kapal mamanya kapal. Hah? Apalagi kalau misal ke pasar ke BPD, kan tuh kan nawi tali apa? Yang terakhir menjadi alat ukur kita adalah hasil rebus stunting kemarin. Udah betul rebus stunting ini. Kita akan menghasilkan daftar masyarakat kita yang stunting, terus kita menghasilkan usulan yang akan bawa pada desa untuk melepaskan desa rakyat kita dari stunting, untuk mencegah stunting. Bahkan waktu dari rebus stunting baru-baru, mungkin saya tidak hadir Napo. Itu masyarakat yang minta apa yang pokok milih supaya menjadi stunting anak untuk bulan sampai memati program orang dia. Makanya saya bilang yang untuk aku harusan dari fungsi mental. Makanya malah bisa saja. Kenapa harus dari fungsi mental? Padisan dari pokok aku tuh dia. Dan jaga dalam stunting saya. Nabi kami Pak Desa biar di makanan tambahan, biar di susu anak-anak. Kapan Allah menjadi arwah? Namun ibu-ibu di pasar Tinambu, anda tuh pertama di luar pasar, main lego tak palu pak baru cakap 20.003, tanpa misun dio 100.000 per susu. Anda di pasar Tinambu nih, ini kau ini mengatur lagi misus saya. Mengapa orang mesusah dan alasan orang Pak Balu Bayu dan nanti Pak Balu Sandal barisan kedua Pak Balu Sandal, barisan ketiga Pak Balu itu anak Pak Balu Bakar. Ya Pak Balu Susu malah sampai tangga pasar. Ya betul mesusahnya kan? Tanpa mentama di pasar ibu-ibu tanpa Pak Balu Bayu dalami Pak Balu Jibab dalami mesumore kali susu. Masuk di baris kedua tanpa Pak Balu itu naik lupa. Ya apa boleh buat? Bisikoi menjadi kecu, ya? Susu menjadi mana? Apalagi di rata-rata ibu deh sampai di 1, 2, 3, 4, 5 soal balik, 6 soal bidang, rata-rata perawatan lo hilang. Malah tambah ngaji lo hilang apa si Saka tuh mandeng lo hilang. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira saya tidak usah berpanjang lebar di sambutan camat ini karena sebentar saya akan menyampaikan materi bagaimana keterkaitan antara rencana pembangunan Bapak Presiden kita 2023, rencana pembangunan Bapak Gubernur kita 2023, rencana pembangunan Bapak Bupati 2023, dan rencana pembangunan yang diinginkan oleh kepala desa kita di 2023.
Selanjutnya saya kira cukup sambutan dari camat ini. Perkenankan saya masuk di DC setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sosialisasi prioritas pembangunan desa tahun 2023 oleh Pendamping Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Bimboro atau yang mewakili beliau beserta stafnya yang sempat hadir pada hari ini. Yang kedua yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala BPP Kecamatan Bimboro yang menyempatkan diri hadir pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati para kepala dusun yang juga hadir pada hari ini dan serta Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada musyawarah RKP tahun 2023. Marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaatnya. Jadi langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pemaparan materi berikutnya dari tim penyusun RKP, saya akan membawakan terkait sosialisasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2022. Jadi baru 1 bulan lebih ditetapkan instruksi Presiden ini. Jadi instruksi Presiden nomor 4 ini membahas tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ya, jadi sebelum kita melangkah lebih maju, ada baiknya kita bersama-sama mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrem. Jadi kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum, fasilitas sanitasi, pendidikan, serta informasi. Jadi maksudnya di sini masyarakat kita tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan dan informasi pun masih sulit untuk mereka. Jadi nanti selanjutnya akan dijelaskan terkait instruksi Presiden ini apa saja poin-poinnya. Adik. Ya, jadi ada 3 perintah utama Presiden dalam Impres nomor 4 tahun 2022 ini. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kemudian yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ya, lanjut. Ya. Jadi karena kita di bawah naungan Kementerian Desa, jadi ada 3 poin utama juga sebagai tugas dan pedoman kita sebagai masyarakat desa dalam menangani dan menuntaskan kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Yang pertama, menyediakan dan mengelola data tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Jadi untuk pendataan SDGs, sedikit informasi dari kami bahwa desa di Kecamatan
Desa Napo. Atau sudah? Belum? Oh ya. Mungkin data SDGs tidak akan jauh beda dengan tahun sebelumnya karena hanya beberapa saja yang berubah, seperti jumlah penduduknya, kemudian jumlah warga miskinnya juga, karena yang kita ketahui pasti ada warga kita yang meninggal, kemudian ada juga beberapa angka kelahiran yang ada di desa. Kemudian yang kedua adalah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai dan program padat karya tunai. Jadi untuk prioritas tahun 2023 itu kita masih menganggarkan bantuan langsung tunai. Jadi untuk besarannya tersendiri kami belum bisa sampaikan apakah masih 300.000 atau lebih atau bahkan kurang, karena untuk tahun ini kita masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu untuk BLT minimal 40% dialokasikan dari dana desa. Kemudian yang selanjutnya membina dan menggerakkan badan usaha milik desa. Jadi lagi-lagi yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana pemerintah desa bisa meningkatkan pengalokasian penyertaan modal untuk BUMDes sehingga bisa dikelola dengan baik oleh pengurus BUMDes dan bisa dirasakan manfaatnya oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Napo. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah target atau tujuan utama pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, untuk menuntaskan penghapusan kemiskinan ekstrim lokal, kemudian berkomitmen untuk menyelesaikan penghapusan kemiskinan ekstrim selama 6 tahun lebih cepat. Jadi target awal dari penghapusan kemiskinan yang ada di Indonesia adalah tahun 2030 kita sudah menuntaskan. Tetapi pada instruksi nomor 4 ini kita sebagai masyarakat diinstruksikan bagaimana caranya kita melakukan strategi percepatan 6 tahun lebih cepat. Jadi target kita adalah di 2024 kemiskinan ekstrem itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ya. Jadi adapun kegiatan kunci untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, yang pertama melalui distribusi bansos, yaitu BLT kalau untuk kita desa, kemudian Kementerian Sosial juga ada bantuan sosialnya, kemudian dari sumber-sumber bantuan dana yang lainnya. Kemudian yang kedua melalui program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ekstrim. Jadi di sini poin kedua, pemerintah desa bisa mengalokasikan dananya untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas yang ada di desa. Misalnya pelatihan untuk kelompok tani, kemudian pelatihan untuk kelompok-kelompok wanita, serta semua lembaga-lembaga dan kelompok yang ada di desa yang membutuhkan perhatian khusus bagaimana caranya kita bisa meningkatkan sumber daya yang ada di desa. Kemudian yang paling utama adalah pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar di wilayah kemiskinan. Jadi untuk pembangunan tahun 2023 nanti itu tetap kita prioritaskan selain BLT. Kemudian untuk pelayanan dasar itu yang berkaitan dengan hidup layak, misalnya untuk pengairan sanitasi, air bersih, posyandu dan sebagainya. Ya. Kemudian tindak lanjut Impres nomor 4 tahun 2022 melahirkan 2 poin. Yang pertama, surat keputusan penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022-2024. Kemudian yang kedua, surat keputusan penetapan
melalui program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau yang disebut dengan P3KE. Jadi di 2 poin ini di dalam Impres nomor 4 itu ada daftar-daftar wilayah yang ada di Indonesia yang masuk dalam wilayah atau desa yang masuk kemiskinan ekstrim. Kemudian program utamanya itu melalui P3KE. Ya, jadi ada 3 fokus pembahasan dari kemiskinan ekstrim ini. Yang pertama, kemiskinan ekstrim dibagi menjadi 2 kategori antara lain. Pertama, warga miskin yang hampir memiliki seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Kemudian yang kedua, warga miskin yang masih dimungkinkan mengaktualisasikan diri untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ini BLT itu untuk tahun depan, apakah kita mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menko PMK? Kalau kita mengacu pada persyaratan yang dipersyaratkan oleh Menko PMK, maka tidak semua wilayah atau desa yang di Indonesia harus menggunakan BLT-nya. Tetapi ketika kita merujuk pada secara general atau secara umum, berarti Desata ini bisa masuk juga, bisa menganggarkan juga BLT dengan menggunakan kriteria miskin yang ada di desa. Jadi penentuan kriteria miskin itu akan kita laksanakan lagi di desa melalui forum musyawarah dan akan melahirkan dan menghasilkan daftar-daftar nama dari penerima BLT nanti. Karena kita ada yang namanya pendataan by name by address. Jadi kalau misalnya ada data ganda, karena pengalaman tahun lalu itu di desa Salari dan desa Todang-Todang itu ada satu penerima yang namanya terdaftar di Todang-Todang dan di desa Salari. Jadi beliau ini secara otomatis disuruh memilih apakah dia akan ikut di desa Salari atau di desa Todang-Todang. Jadi beliau ternyata memilih untuk ikut BLT di desa Todang-Todang. Kemudian yang selanjutnya, Impres nomor 4 ini sebenarnya harus ditetapkan di masa di awal jabatan presiden di 2 tahun. Tapi di 2 tahun terakhir ini kita semua terfokus pada penanganan COVID-19. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sekian dari saya terkait instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan terkait perencanaan LKP Desa tahun 2023 oleh Bapak Ali Sadikin. Ada di mana? Buat ini kan?
negara di kecamatan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini sebelum kita membacakan daftar sebentar, saya akan menyampaikan dulu ke bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana perencanaan pembangunan nasional kita di 2023, perencanaan pembangunan provinsi kita di 2023, daerah kita di 2023, dan isu-isu strategis yang harus dijawab di desa kita di 2023. Oke, saya akan mulai dari yang baru saja Jakarta rumah, meskipun itu aku. Jadi Pak Kai ini nggak bisa rumah. Mana nama kita mana udah sih lupa sih mulu. Tema pembangunan nasional kita 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini yang diimpikan Presiden kita di 2023 tahun depan. Ini yang direncanakan oleh Presiden kita 2023 atau tahun depan. Ada 7 rol pembangunan yang akan dilakukan oleh Presiden kita di 2023. Yang pertama adalah bisa dibaca ini. Bisa dibaca. Berarti bacanya tahu. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Presiden kita. Karena Presiden kita paham betul pasca COVID-19 ekonomi rakyat di Indonesia mana di bawah saling diharai. Desa nggak diharap di Parakoi. Memula pada Kecu, Lambilau, Cina, Filipina, Matanong, Sangipura, Melupara gara-gara COVID-19 kemarin. Apakah pada Melupara tidak? Mengapa kok malamnya masukin dia tak memurna? Yang kedua adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ini juga akan menjadi target kita di Napo. Jadi di kepemimpinannya Pak Desa kita akan mencoba mensejajarkan. Tidak ada lagi wilayah-wilayah di Napo ini yang infrastrukturnya tidak merata. Di Pasir Tengah-Tengah Mire semua akan menikmati pembangunan mulai dari Tapute, Pakamisan, Salimo dan yang lain-lainnya. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sama dengan isu yang ini yang disampaikan oleh kepala desa kita. Apa asalnya Presiden tak Maita ini Indonesia masih bermasalah dalam hal sumber daya manusia. Tidak usah jauh-jauh. Kita saja di Napo, mungkin S1 kita di Napo itu masih bisa dihitung. Sarjana di Napo, kamu S2. S2 mungkin anda pada paling memainnya adalah Sidima zaman ini Kaputa itu kepala-kepala sekolah atau pejabat-pejabat. Memenasa generasi yang efektif dari S1 langsung ke S2, apa kita di Kaputa. Dia mandi Tonapo anda tunggu di Morori Napo. Waktu dia menjabat kapalnya saya disalari tahun lalu 3 bulan. Mainnya bidang. Saya cari bidang. Yang mereka bidang, tapi saya Pak Menhan boleh bidang. Untuk saya tempatkan di kantor desa, di Pustu, menemani bidang. Saya keliling, tidak satu pun disalari yang sekolah di kebidanan. Anda kan bidang di desa, warga salari. Saya menemukan satu, namanya Desmi Sangana. Celakana di Desmi, membuat di Rangas. Artinya lebih susah naik, menjual meragat, melakukan apa ni menawan. Apa ni apa itu ni mana? Pecus kamu lah. Kau ada mana kan? Pecus kamu. Mama pelakang membawa ini lau bidang honor di Pustu. Artinya bidang honor masih aman terkendali, selesaikan di Napo. Jangan biarkan keluar. Yang ketiga, isu pembangunan nasional yang akan diangkat Presiden kita di 2023 adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, sama dengan apa yang diimpikan oleh kepala desa kita. Ya Presiden tae nama hasanai rakyat Indonesia masih bermasalah mentalnya. Karena sudah mau bawa anak rakyat Indonesia, karena ini
masih bermasalah mentalnya. Tandana bermasalah mental tak kita ini di Indonesia. Semua dia boleh bantuan BLT saja misalnya, disuruh sisakan tetangga atau nyari tiada itu. Apa di Palu tak. Kemudian awal kepala desa, dia tiap motornya, dia boleh masa sepeda, nyari tiada itu. Masuknya kalau kawan kepala desa, pas sebelum makan itu timna kepala desa kita pakai. Tandanya kita masih bermasalah pada persoalan mental. Cari tahu yang positif, tandanya bermasalah mental mental miskin kalau dia menempe mencarita pura tahu. Dia pura tahu ada rumah sakit Madeni. Mencarita mana? Menempe mencawa dia boleh buai, ibu-ibu buai, mau tu avansa. Dari di rumah sakit, pada warna lengkap, make up, bulu mata mengkanjak, ya tunau kalau biasa, badan apa, kemudian dia garis mana, dicokurin yang dia, galana tadi taran dulu, dari di rumah sakit mau pauli. Dari rumah sakit mau pauli tanda dari apa nasyaratkan BPJS miskin. Karena bermasalah kita lah. Maka itu kita sisakan apa kampung apa nyari tempat kampung BPJS tadi dia. Ini kan kita bermasalah di mental. Betul tidak aku bilang itu? Betul. Ini salah ini tambahan kita aku bilang pembayaran itu kan cari kan. Bukan cuma di rumah sakit puskesmas kayak puskesmas. Bonge miskin nih. Mandi bonge apa pun kali kurang rasa yang kali. Dapat tidak ada banyak. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, apa ini pembangunan kebudayaan? Dan tahu sangat mau pikir, ia sangat pembangunan kebudayaan, mua membangun metopi sina. Dato mau pikir dia sangat pembangunan kebudayaan ini di Napo, mua malam itu membangun rumah adat Papuanan, apa dia rumah adat Marakyari untuk sini. Itu di Nampung sudah ada rumah adat Marakyari, jadi mau tidak mau dia harus bertransformasi menjadi apa kampung adat, apa kampung budaya. Padahal mulai untuk Cipinang menjadi Stapinang. Dia hanya butuh pemimpin yang cerdas di sana untuk bisa mentransformasikan Tinambung menjadi kampung budaya. Karena dia mana kaitan pada mulai rumah adat butuh Cipinang, ia mencari benar. Kita di Namo sebagai peradaban yang terbesar di tanah Mandar, mau tidak mau dia harus bertransformasi ke arah sana. Jadi kan pembangunan kebudayaan apa yang mati meta itu semata-mata malah itu membangun adat Papua di Nampang, malah itu membangun museum-museum budaya Nampang, bukan itu, bukan sekarang itu pembangunan kebudayaan yang ada di. Tapi asal pembangunan kebudayaan malah dibangun manusianya berbudaya juga. Meno mentransformasikan Nampang menjadi desa berbudaya, jangan hanya berpikir bangunannya harus ditambah, tapi tahunan dia, tahunan dia berubah. Yang mungkin ada bau-bau, tak ada yang menggetarkan hati saya ketika saya datang ke tempat ini. Padahal ini adalah sebuah peradaban terbesar yang ada di Tanah Mandar, sebuah peradaban yang ada dalam sejarah kebesaran Republik Indonesia. Bagaimana? Yaitu cara pembangunan kebudayaan, muat dipahami, muat napahami nanti kita, para dari generasi. Metawin malangu lalu luna tumawin, medua lalu nari pepuan, mekaka lalu nari pakaka, naisa sipo si papas na tu naisa mekandu lalu nari pekandu. Penang dua dinasa tu dinapa, karena kita penang dua yang lain. Anu boleh nasa dinapa. Jangan sampai pau-pauna sedia, pau-pauna tonoi majen meno
maindak kero macua maleo inapo paida yang mesti dicelakan itu dia maindak kero tak saya lalu pena palayan main maindak kero apa desa main pena lalu pena palayan kalau lu mati kan pada dari mana mau payo asal pembeli payo kalau tua artinya saya mengevaluasi apa yang terjadi di desa kita dan saya punya semangat yang sangat tinggi untuk bersama-sama dengan kepala desa merubah desa ini dari desa saja menjadi desa yang benar-benar berbudaya sesuai dengan apa yang Pulau Ilawi selama ini. Itu yang ada di pikiran saya. Saya ingin katakan begini bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Dia tuh bahasa Mandar. Kan itu kan begini. Dia juga budaya. Sudah pasti hilang bapak dia bahasa. Benar saya katakan. Karena alat untuk menyambungkan budaya adalah bahasa. Dia Parnawana dari ini. Dia Parnawana dari ini. Anda sudah kalinda pulang. Mak bahasa Indonesia. Pantu tadi itu. Kita karena kalinda ada bahasa Mandari. Artinya apa? Alat untuk menyambungkan budaya bahasa ini pakai bahasa selesai. Di dalam penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama ini harus saya sampaikan di Napo. Masyarakat Napo harus tahu. Karena starting awal tanah Mandar bertransformasi menjadi Mandar yang sebenarnya harus berasal dari Napo karena Poleni Patiwana. Itu di dalam malah terbuat internet hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mauwangi terdapat 17 bahasa di Republik ini yang telah punah. Pakai bahasa. Umumnya berasal dari Papua dan Maluku. Kenapa hilang itu bahasa? Karena tak ada lagi yang menuturkan. Dia tak tahu, dia tak ada semua. Dia jangan naiknya. Tapi dia tak naiknya, dia bisa mempulauin lagi bahasanya. Dia tidak tahu lagi menuturkan bahasanya. 17 bahasa di Republik ini sudah hilang. Pakai bahasa. Umumnya berasal dari Papua dan Maluku. Lalu Direktur Jenderal Persandian dan Bahasa lagi-lagi merilis di halaman berikutnya apa namanya? Terdapat 23 bahasa di Republik ini yang terancam punah. Salah satu dari 23 bahasa di Republik ini yang terancam punah adalah bahasa Mandar. Silakan buka internet supaya malah baca-baca gitu ya. Dan tahu dan pakai Mandar. Bahasa Mandar. Anda mau dikali-kali barang-barang nih. Jadi kenapa masalah saya animation di slide? Anda dia kalau pulang nama Anda salah slide. Ya masalah apa yang Anda aja? Ada soal lagi kan? Saya salah membaca. Ya sampai Anda kayak ya, jadi setuju. Kalau mau jam 12 masuk di mana pasangan bisa belum bisa. Tapi makan siang di Jadi serius ya. Dua kali-kali bantuan apa menari tato kan dengerin bahasa Mandar yang efektif di sampai golongan mamanya. Mapilih itu lapinan di Malunda. Bahasa Mandar efektif digunakan mapilih lapinan di Malunda. Apa enggak di kampung Jawa nih, bapak-bapak atau bapak ibu yang sana. Iya Pak, sudah silam itu kan apa bahasa Mandar malu mengko-mengko soalnya mau pelang becak. Betul tidak? Betul tidak? Mau Malayo soalnya Pak Balu doa mengkoro. Malayo soalnya Pak Balu doa mengkoro bahasa apa mau berani? Kita mau kan? Malayo tama di Pak Balu Bulawan di ruang pasar, ibu-ibu, ubidang. Malayo tama di Pak Balu Jilbab, Malayo tama di Pak Balu Bayu, Pak Balu Carana, Pak Balu Bayu, Pak Balu Gecung. Bahasa apa berani? Itu mawon ya. Artinya apa? Ruang berbahasa Mandar kita yang efektif semakin sempit. Malayo lapendongnya, Malayo si sambung. Pangmulia-mulia itu Malunda. Malayo di bawah belokio, belokano itu. Ada yang tanah juga. Musama itu membangun mandi dunia ternyata prosesnya hilirisasi. Terjadi,
guru di sini, anak-anak diajarkan untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan apa? Ruang mereka berbahasa Mandarin kadang-kadang dikeluarkan. Anak saya dipasang ini ruang lingkup kita berbahasa Mandarin waktu 30-50 tahun ke depan potensi bahasa kita bisa saja hilang. Pokoknya dalam kampungan. Anda itu malam mauan wilayah berbahasa Mandarin, Paku Lampu dan Sulaiman karena Anda lewat itu lain bagi kiri itu bahasa Mandarin karena posisi sangat tenang. Waktu lalu di sana tetap ada bahasa Indonesia. Anak-anak apa? Mau main masih sekolah di SMA 2J atau kuliah? Mereka tidak pernah bahasa Mandarin di bahasa Indonesia. Lalu karena boy, tomain di nasa kali. Di situ itu lo membahas yang dia anak tapi kau cuci lo saya yang dia nahu apa tuh pembayaran sini tapi papa menutup dulu filmnya cinta setelah cinta ya. Dia cinta setelah cinta tahu di bumi film itu bercerita tentang pelakor perebut lelaki orang. Nah, sama itu dari bumi kalau sana lain. Kalau sana pasal dua ada lagi baik anda di bidang. Anda yang mungkin di mesusai deh ibu boleh menonton film pelakor. Mencari tak kalau sekarang. Tidak apa-apa ya. Anda tuh malah mesusi kedua tanpa maluan. Mobil itu tahu malinau. Mas, kenapa lu tahu itu? Enggak ada menjadi tujuan letih tak masih kau masuk jalan-jalan mandi mencuit. Gara-gara peleno. Dari bapak-bapak pusat-pusat yang mau jam 9 itu main peleno. Lo yang paling dulu siapa pangai. Kami sukses sana ibu gara-gara peleno. Dia tuh yang mengaku ibu-ibu pakai sini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, malah di Majek anak pandang tidak mau bahasa Mandarin, bahasa yang bahasa Indonesia. Artinya apa tugas kita sekarang? Karena mau paten itu dia pada mati nasi itu dia, nanti nggak rasa itu pada mati nasi. Kurang sama itu pacangan atau dia pacangan atau kurang kerja mati mengalami waktunya. Kita juga akan seperti itu, akan tumbuh generasi-generasi baru di Nampung, generasi baru di kampung kita. Muandai Pak Budak sekarang generasi ada ini nama si Tuhan Amandaran. Ini Amandaran yang benar-benar Amandaran ini pandai. Anda mau pandai ini dapat pertipuan dalam siapa hari namu. Pokoknya namu nengi pada Amandaran dan siapa itu namu padanya pada muitai. Pak ini maksudnya pertipuan mana? Itu dia mempertahankan. Makanya ketika kepala desa mengatakan saya akan mengembalikan rakyat ke dalam daerah yang berbudaya, maka saya akan berada di belakang beliau untuk menyokong program-program yang beliau sampaikan tadi. Damai desa enggak visi memikir untuk pembangunan kebudayaan damai kita. Damai kita tak pikirin. Pak inilah generasi yang akan menjadikan kami berbudaya. Jangan di kurikulum budaya Mandarin malah disampaikan di ekstrakurikuler sekolah kenapa tidak? Mampulah namanya kita TK. Pak Guru tahu ya, Pak Guru kita mikir juga. Dia tuh cerita bantu dulu kopi sola kamana, naik di kamana sambil mampu di luar. Lalu lo anak mana deh naik hari ini lah mikir apa kalau. Pikiran gue itu ini nako, kalau saya pikiran itu, mana itu sana wanita lamba mateki masaya, anak lalu dulu atau mau itu kenapa itu disayang kami tahu. Nyabe kok nih, Pas saya rasa pemerintah masih saksi sejarah. Apa? Dibilang boleh mateki saya, lalu dulu atau mau Pak Desa, mereka udah sayangnya, minta lo melangkah, tahu mati gua. Itu yang kan ada kamandaru di ayam. Kan berapa kumbara di ayam? Mungkin kan ada pasuli bunda di ayam. Artinya pikirin dari mati kan? Emang kita cari takap pun dari mati deh, tapi pikirin, Jadi yang dikatakan Pak Desa mentransformasikan dan merevolusikan apa menjadi wilayah budaya di Tanah Mandarin. Yonasa menjadi di Pondokan. Yonasa itu. Mari kita ajarkan budaya si Tuhan Mandarin itu daerah tempat pemain itu menjadi Mandarin. Pak dari barang-barang hilang.
30-50 tahun ke depan Bapak ada kemandangan apalagi Bapak dari ini Napo mak miteroa bina naik ke Napo melamba hilang banda pinapahan dari di Napo mekuan to dari pekuan selesai mandari dan cari pahala itu ini Bapak tuh Sunda Kalimantan mandari Sunda Kalimantan kan pemerhati dalam cai laut bantuan nama pemerhati mereka begitu hanya bisa memperhatikan kita tanpa bisa berada di tengah-tengah kita untuk memperhatikan amanah si bapangan amanah ini. Jadi begitu dia. Yang pawatuan dari cari patokan nih Pak. Si tua itu tahu ini. Saya mencarikan pun tahu apa ya? Mana yang Anda sendiri? Karena setengah. Iya nanti mengalihkan nah. Jangan daripada nggak ini. Daripada nggak ini. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apalagi Pak Desa merencanakan kita akan melakukan perayaan, kita akan mencoba mencari hari jadinya desa. Itu akan menjadi starting kita dalam merayakan hari jadi desa. Pada saat itu seluruh pesta-pesta budaya yang pernah ada di Tanah Mandar, yang pernah ada di Sanapu kita akan keluarkan kembali. Maunya Pak Desa kita akan mengadakan lomba-lomba kerakyatan dia itu Manara Majeka pas aja demo. Lagi demo. Ya ibu-ibu biasa memaling, nanti apa memaling. Atau biasa makasih, nanti apa makasih. Ya atau biasa mati bagai joro. Nanti apa mati bagai joro atau masuk ke joro nanti demo. Mataru nanti demo. Karena itu adalah lomba kerakyatan yang bisa saya dilaksanakan oleh Pak Desa dalam rangka merayakan hari Natal. Tapi yang paling penting adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Muamil itu merayakan hari jadi Napo, kita itu kan apa tuh nanti waktu merayakan di Pirambungi. Apa tuh nanti Napo waktu merayakan di Pirambungi itu kemudian pada dipalakan di Pirambungi pada waktu-waktu tertentu anggaran sesuatu di Napo di Pasundasan ini dipanggil ke sesuatu yang turun dari pulau. Muat bikin dan dirinya saya kira tidak masalah bagi Pak Desa. Ya, kita terima tuan tanah elok tadu dia. Kecil mau begi gede. Kecil mau begi gede. Kecil tadi. Kemudian anak kecil tadi begi. Kalau dia tu kita tolo mana mua na rayakan dia hari jadi nak kapun dan dia tahu tanpa dia